Selamat pagi saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Saya percaya penyertaan Tuhan nyata bagi setiap saudara dalam istirahat saudara di sepanjang malam hari ini. Dan kita bersyukur buat pagi hari ini saudara, Tuhan memberi hari yang baru bagi kita. Dan kita mau mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati dengan renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Apakah saudara rindu setiap hari untuk didoakan dan setiap pagi saudara diberkati oleh firman Tuhan? Kalau saudara rindu, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Dan silahkan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara dan semua kenalan saudara di media sosial saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Kisah Rasul pasal yang ke-8 mulai ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Biarlah nanti teks firman Tuhan yang kita renungkan ini menjadi bahan renungan kita sepanjang hari ini saudara. Dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar bagaimana mengalami sukacita dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Saudara, sukacita seringkali ditentukan oleh kondisi. Itu yang seringkali kita alami. Kalau waktu baik, kita merasa senang. Kalau waktu menerima berkat, kita merasa senang. Sedangkan kalau waktu susah, seringkali kita sulit untuk bersukacita. Padahal hidup ini tidak akan bisa terlepas dari kesusahan, kesulitan, masalah, dan persoalan. Malah terkadang masalah, persoalan, kesusahannya lebih banyak daripada situasi senangnya. Kalau kita hanya bisa bersukacita pada waktu situasi baik, saudara, maka sukacita kita akan sangat sedikit. Dan hidup kita akan dipenuhi oleh duka cita kalau kita tidak bisa belajar bersukacita dalam segala situasi. Itu sebabnya pagi hari ini saya rindu kita belajar bagaimana caranya supaya kita mampu bersukacita dalam segala keadaan. Saya akan bacakan firman Tuhan ini kepada saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya kita akan menggali firman Tuhan ini secara objektif dan saya akan menjelaskannya kepada saudara secara sistematis supaya saudara bisa memahaminya dengan gampang. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-8 mulai ayat 26. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba
ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikian ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi? Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apa halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana ini adalah kisah dari Filipus dan sida-sida Etiopia. Di mana dari peristiwa ini, saudara, ada satu kalimat yang saya rindu kita renungkan bersama, yaitu di ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Sekali lagi, ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Itu yang saya rindu kita renungkan, saudara. Bagaimana sehingga sida-sida Etiopia ini mengalami sukacita dalam perjalanannya. Perjalanan seperti apa yang dia tempuh dan apa alasannya dia sanggup bersukacita dalam perjalanan itu. Dan kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, kata sukacita itu terkait kepada kata kerja meneruskan perjalanannya. Artinya sukacita itu ada sejauh perjalanan itu ditempuh. Nah, saudara, dari sini saya rindu kita merenung bagaimana kita mengalami sukacita dalam perjalanan hidup kita. Pertama, saudara, saya rindu kita lihat perjalanan seperti apa yang dia tempuh, perjalanan apa yang dia tempuh, sehingga pada akhirnya perjalanan itu menghasilkan sukacita. Di sini dikatakan di ayat yang ke-27, lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi waktu itu malaikat Tuhan menyuruh Filipus untuk menjumpai seorang, yaitu seorang sida-sida Etiopia, di mana sida-sida Etiopia ini sedang menempuh satu perjalanan. Dan sekali lagi tadi kita sudah membaca di ayat 39 bahwa pada akhirnya perjalanan yang ditempuh oleh sida-sida Etiopia itu adalah perjalanan yang menghasilkan sukacita selama perjalanan itu ditempuh. Nah, sekali lagi saya rindu kita merenungkan perjalanan seperti apa yang ditempuh oleh sida-sida ini. Perjalanan untuk apa? Kita lihat tadi, saudara, bahwa sida-sida Etiopia ini berangkat dari Etiopia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi perjalanan itu adalah perjalanan yang ditempuh untuk beribadah. Dan akhirnya perjalanan yang ditempuh itu, saudara, adalah perjalanan yang menghasilkan sukacita. Saudara perlu tahu, perjalanan yang ditempuh oleh sida-sida Etiopia ini adalah perjalanan dari Etiopia ke Yerusalem. Itu jaraknya, saudara, sekali jalan itu jaraknya lebih 4.000 km. Sekali lagi, jaraknya lebih 4.000 km. Bayangkan, saudara. Sebagai gambaran, jarak antara Medan Jakarta itu tidak sampai 2.000 km. Berarti 2 kali itu, saudara. Dan waktu itu perjalanan itu ditempuh dengan apa kira-kira? Saya rasa dengan kereta unta, seperti yang dibilang tadi, dia ada di atas keretanya. Bayangkan, saudara, jarak 4.000 km lebih sekali jalan, berarti pulang balik itu
8.000 kilometer, ditempuh dengan naik kereta unta. Bagaimana capeknya, bagaimana lelahnya, berapa banyak waktu, belum lagi resiko yang dihadapi di tengah jalan, belum lagi suasana lewat padang gurun panas, belum lagi ada badai di padang gurun dan sebagainya, belum lagi ada penyamun yang harus dihadapi dan sebagainya dan sebagainya. Itu perjalanan yang sangat berat, saudara. Tetapi sekali lagi, firman Allah tadi mencatat bahwa sida-sida Etiopia ini meneruskan perjalanannya itu dengan sukacita, menjalani perjalanan yang berat, yang sulit, penuh perjuangan, butuh waktu tadi, itu dengan sukacita, saudara. Bayangkan berapa lama dia harus menempuh perjalanan itu, berapa harga yang harus dia bayar, tetapi dia bisa menjalaninya dengan sukacita. Itu yang tadi saya bilang, saudara, bahwa dalam hidup ini kita perlu mengalami sukacita dalam segala situasi. Itulah yang dialami oleh sida-sida Etiopia ini. Sekalipun kondisinya berat, sekalipun perjalanan itu berat, butuh bayar harga, butuh waktu. Ada begitu banyak kondisi yang tidak seperti yang diinginkan bisa terjadi di tengah jalan, tetapi dia bisa menjalaninya dengan sukacita. Sekali lagi, dia bisa menjalani semua situasi itu dengan sukacita. Sejauh dia menjalani perjalanan itu, sejauh itulah dia mengalami sukacita. Itu yang ditegaskan di dalam bahasa aslinya dari ayat ini tadi, saudara. Bayangkan, kok bisa? Karena sekali lagi, yang pertama, perjalanan itu dia tempuh untuk beribadah. Jadi dia pergi dari Etiopia ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi perjalanan yang penuh perjuangan itu dia tempuh untuk beribadah. Itu sebabnya dia mengalami sukacita dalam perjalanannya. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, perjalanan hidup kita, kalau kita jalani hidup kita dengan beribadah, untuk ibadah kepada Tuhan, maka percayalah bahwa saudara akan sanggup mengalami sukacita dalam segala kondisi. Saudara berbisnis, saudara berusaha, saudara bekerja, semuanya itu saudara kerjakan untuk ibadah kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami sukacita. Saudara menjalani hari-hari saudara, minggu demi minggu, bulan demi bulan, saudara tidak lupa beribadah kepada Tuhan, dan saudara tahu dan sadar bahwa perjalanan hidup ini adalah perjalanan untuk beribadah kepada Tuhan. Jika itu engkau lakukan, itu engkau sadari dan engkau terapkan, maka percayalah bahwa engkau akan sanggup melakukan dan mengalami sukacita di dalam perjalanan hidupmu, bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun beratnya. Bayangkan hari ini, masih bisakah saudara bayangkan menempuh perjalanan pulang balik 8.000 km dengan naik kereta unta, saudara? Saya sering dari Medan ke Jakarta naik pesawat, saudara. Itu saja sangat melelahkan di atas pesawat, sekitar 2 jam lebih. Sangat melelahkan di atas pesawat. Bayangkan itu di atas pesawat dan masih 2.000 km. Bayangkan dengan kereta unta menempuh 8.000 km. Wow, saudara, itu perjalanan yang sangat berat, butuh perjuangan yang sangat berat. Tetapi dia bisa mengalami sukacita, saudara, karena memang perjalanan itu adalah perjalanan untuk ibadah. Dalam perjalanan hidup kita, pribadi lepas pribadi, kita mengalami berbagai situasi, keadaan, kondisi, pergumulan masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Tapi bagaimanapun, perjalanan hidup seperti apapun, seberapa besar pun pergumulan kita, saudara, dalam kita menjalani perjalanan hidup ini, kita akan mampu bersukacita dalam segala kondisi jika kita mengalaminya untuk beribadah kepada Tuhan. Kita jalani hari demi hari, tidak lupa beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini saudara merenungkan firman Tuhan, itu juga bagian beribadah kepada Tuhan. Sebentar lagi saudara akan bekerja, dan saudara bekerja, saudara sadar dan saudara lakukan pekerjaan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, itu juga beribadah kepada Tuhan. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau kita sadar bahwa itu bagian dari ibadah kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kebahagiaan. Jadi bagaimana supaya kita mengalami kebahagiaan dalam menjalani perjalanan hidup? Sebesar apapun pergumulannya, jalanilah perjalanan hidup ini dengan ibadah kepada Tuhan. Itu yang dialami oleh sida-sida Etiopia. Lalu yang kedua, saudara, ayat yang ke-28. Sekarang orang itu sedang
dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Saudara, dalam perjalanan itu yang ditempuh dengan sulit, berat, butuh perjuangan dan pergumulan itu, saudara. Ketika dia di atas kereta, dia tidak sedang menggunakan waktu untuk tidur, menggunakan waktu bersantai dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi dia gunakan waktu itu untuk apa? Untuk membaca firman Tuhan. Dia gunakan waktu itu untuk mengisi hidupnya dengan air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Dia gunakan waktu yang ada untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi sangat wajar, saudara, pada akhirnya ada sukacita yang melimpah dalam hidupnya. Karena waktu-waktu yang ada dia gunakan untuk merenungkan firman Tuhan. Bagaimana supaya dalam hidup saudara, saudara mengalami sukacita dalam menjalaninya sekalipun bagaimanapun situasi yang saudara jalani? Saudara, renungkan firman Tuhan dalam hidupmu. Gunakan waktu yang ada untuk merenungkan firman Tuhan. Saya membuat renungan baik pagi, baik malam, saudara. Silakan saudara cari, kalau malam itu ada audio Alkitab, ada renungan malam di sana. Kalau pagi ada RPG, renungan penyejuk jiwa, untuk renungan pagi sebelum bekerja. Saudara, renungan ini dibuat supaya anak-anak Tuhan konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena saya percaya dan sangat percaya ketika umat-umat Tuhan konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari, mereka akan hidup dalam kebahagiaan yang dikerjakan oleh Tuhan. Itu sebabnya saya menantang saudara, konsistenlah merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itu yang dilakukan oleh sida-sida Ethiopia, sehingga pada akhirnya dia mengalami kebahagiaan. Dia gunakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Lalu kemudian saudara, yang ketiga, setelah Filipus bertemu dengan sida-sida itu, dan Filipus mendengar dia sedang membaca kitab Nabi Yesaya, dan akhirnya Filipus bergabung dengan dia, dan Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida ini melalui teks kitab Nabi Yesaya yang dibacakan itu, saudara. Dan akhirnya selesai Filipus menginjili sida-sida ini, ayat 35, maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Lalu kemudian saudara, apa yang terjadi? Ayat 36, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air, apa halangannya jika aku dibaptis? Bayangkan saudara, baru saja dia mendengar berita Injil dari Filipus, dan ketika dia melihat air, dan tentu saja tadinya kalau dilihat peristiwa ini, tadinya Filipus sudah memberitakan tentang baptisan juga. Dan ketika sampai di tempat ada air, sida-sida Ethiopia ini langsung berkata kepada Filipus, itu ada air, apa halangannya jika aku dibaptis? Lalu Filipus berkata, jika Tuhan percaya, boleh. Dan sida-sida itu berkata, aku percaya Yesus adalah anak Allah. Dan akhirnya dia dibaptis. Apa yang bisa kita lihat di sini, saudara? Bahwa sida-sida itu merupakan pelaku firman. Baru saja dia dengar berita Injil, dan kemudian ketika dia lihat kesempatan untuk menerapkan, melakukan firman Tuhan, dia langsung lakukan. Wajar. Sehingga ayat 39 bagian terakhir dikatakan, ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Kenapa? Dia pelaku firman, bukan hanya pendengar firman saja. Saudara, kita bersyukur buat pagi hari ini, kita sudah merenungkan firman Tuhan, di mana sida-sida Ethiopia menjalani perjalanan yang sulit, butuh perjuangan, penuh pergumulan, tapi dia bisa menjalaninya dengan sukacita. Kenapa saudara? Dia jalani perjalanan itu untuk beribadah. Yang kedua, dia jalani perjalanan itu dengan merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, dia jalani perjalanan itu menjadi pelaku firman. Akhirnya dia mengalami sukacita. Kalau saudara rindu dalam hidup saudara mengalami sukacita dalam perjalanan hidup saudara, jalani perjalanan hidup saudara untuk beribadah kepada Tuhan, konsisten merenungkan firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan, maka engkau akan mengalami sukacita. Biarlah hari ini saudara melakukan segala kegiatan saudara dengan sukacita Tuhan, dengan menerapkan firman Tuhan ini. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa. Namun sebelumnya ambil komitmen untuk saudara menerapkan firman Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan,
Dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja. Berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan. Dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua,
Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaanmu, kuasamu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka, para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar dengan
mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.